Hari Kiamat. Hari kiamat kerap disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Tentu saja hal ini untuk mengingatkan tujuan akhir umatnya bukanlah semata apa yang ia peroleh di bumi, namun apa yang bisa ia bawa di peradilan kelak, menentukan kemana ia akan berakhir, merasakan kenikmatan surga atau abadinya neraka. Seperti yang kita ketahui, iman kepada hari kiamat merupakan rukun Islam yang kelima, yakni iman kepada hari akhir. Manusia dan makhluk hidup di dunia terbatas oleh ajal, yang kapanpun dapat menjemput, termasuk alam semesta itu sendiri. Bahwa tak hanya makhluk hidup, pada dasarnya dunia pun akan mengalami kehancuran yang kita kenal sebagai hari akhir atau hari kiamat. Dalam agama Islam, gambaran hari kiamat menurut Al-Quran dijelaskan sebagai hari di mana manusia bertebaran seperti anai-anai, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pengertian. Dalam bahasa Arab, kiamat atau Yaumul Lail merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan sebagai penghakiman terakhir. Tak ada satupun makhluk yang tahu hari terjadinya atau meramalkan kapan hari kiamat itu akan terjadi. Karena hal tersebut adalah hal propagatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu berat huru-haranya bagi makhluk hidup yang di langit dan yang di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Kiamat Sugro merupakan kiamat yang menghancurkan sebagian alam, maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Kejadian-kejadian kiamat kecil ini kerap diabaikan oleh manusia. Selama periode ini pula korupsi, kehancuran, kekacauan politik dunia akan menguasai bumi. Karena kiamat Sugro ini merupakan kiamat kecil, kiamat ini sering diabaikan oleh manusia. Kiamat Kubro, munculnya masih ad-Dajjal atau Dajjal, dan juga yang nantinya Nabi Isa akan muncul mengalahkan Dajjal, menentukan periode damai, membebaskan dunia dari kekejaman. Peristiwa ini akan diikuti dengan ketenangan orang ketika sesuai dengan nilai-nilai agama. Tanda-tanda kiamat. Kiamat kecil Sugro. Yang pertama, penaklukannya Yerusalem. Yang kedua, zina merajalela. Yang ketiga, merajalelanya alat musik. Yang keempat, menghias dan membanggakan masjid. Yang kelima, munculnya kekejian. Yang keenam, banyaknya orang yang soleh meninggal dunia. Yang ketujuh, wanita berpakaian yang tak pantas. 8. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. 9. Manusia mewarnai warna rambutnya dengan cat hitam supaya terlihat lebih muda. Hingga 10. Hidup mewah di kalangan umat Islam. Yang berikutnya, tanda-tanda kiamat besar Kubro. Yang pertama, munculnya dukhon selama 40 hari 40 malam.
yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga munculnya Nabi Isa alaihissalam di Syam, yang keempat munculnya Ya'juj Ma'juj, yang kelima matahari terbit dari barat, yang keenam dari perut bumi keluar hewan bisa berbicara seperti manusia, yang ketujuh akan bertiup angin lembut harum kasturi, yang kedelapan terjadinya gempa 3 kali yang sangat besar, menghancurkan dan meluluhlantahkan semua yang ada di atas muka bumi. Yang kesembilan gempa di semenanjung Arab. Yang ke-10 api keluar dari negeri Yaman. Nama-nama hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan merupakan nama lain dari hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang akan dimatikan sebelum hari pembalasan, kemudian Allah akan bangkitkan seluruh manusia dari alam kubur. Hal ini disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 56. Yang kedua, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yaumul Hisab, hari perhitungan, merupakan nama lain dari hari kiamat. Seluruh amal perbuatan manusia selama hidup dicatat oleh malaikat, baik itu catatan baik ataupun buruk. Amalan selama di dunia kemudian akan dihitung di hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam surat Asy-Syad ayat 53. Yang ketiga, yang berikutnya, Yaumuddin, hari pembalasan. Seluruh manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang ia perbuat selama hidupnya. Apabila lebih banyak amalan baiknya, maka ia akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Sebaliknya, apabila lebih banyak amalan buruknya, maka ia akan mendapatkan balasan neraka. Sebutan Yaumuddin ini dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Yang berikutnya, yang keempat, Yaumul Hasrah atau hari penyesalan. Saat seluruh amalan manusia dibuka satu persatu, manusia akan banyak menyesali perbuatannya selama di dunia. Bahkan mereka memohon kepada Allah mengembalikan ke dunia walaupun hanya sebentar untuk bisa bersedekah. Nama hari kiamat ini tercantum dalam Quran surah Al-Maryam ayat 39. Yang kelima, Asy-Sya'ah, hari yang menentukan. Asy-Sya'ah atau hari yang menentukan merupakan nama lain dari hari kiamat. Manusia akan ditentukan apakah ia mendapatkan surga ataukah harus pergi ke neraka. Yang berikutnya, yang nomor ke-6, Yaumut Tahad atau hari saling memanggil. Akan banyak orang saling memanggil orang lain saat amalan ditimbang, kemudian mereka saling menuntut satu sama lain. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat 32. Yang berikutnya, yang Yaumul Fasl, hari pemisahan atau hari keputusan. Yaumul Fasl, hari pemisahan atau keputusan, merupakan nama lain dari hari kiamat. Dalam Al-Quran, nama lain disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 21. Yang kedelapan, yang berikutnya, Yaumul Jam'a, hari berkumpul. Yaumul Jam'a, hari berkumpul, merupakan nama lain dari hari kiamat. Saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, Allah akan mengumpulkan seluruh hambanya. Oleh karena itu, hari kiamat ini disebut juga hari pengumpulan. Yang kesembilan, Yaumul Wid, hari yang dijanjikan. Yaumul Wa'id atau hari yang dijanjikan merupakan nama lain dari hari kiamat yang disebutkan Allah. Sebab hari kiamat pada hari yang pasti akan terjadi sebagai peringatan manusia. Allah menyebutkannya dalam surat Al-Qaf ayat 20.
Yang berikutnya nomor 10, Yaumul Khulud atau hari yang kekal. Yaumul Khulud atau hari yang kekal merupakan nama lain dari kiamat. Sebab itu dunia hanya suatu yang fana, tak ada yang selama-lamanya. Yang berikutnya Yaumul Khuruj, hari dikeluarkannya dari kubur. Yaumul Khuruj atau hari dikeluarkannya dari kubur merupakan nama lain dari hari kiamat. Semua manusia akan dimatikan dan kemudian dibangkitkan kembali. Saat itulah manusia dikeluarkan dari kuburnya. Yang berikutnya Yaumul Asir, hari yang sulit. Yaumul Asir merupakan nama lain dari hari kiamat. Hal ini ada dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 9. Yang berikutnya Al-Qari'ah atau ketukan keras. Al-Qari'ah, ketukan keras, merupakan nama lain dari hari kiamat. Di dalam Al-Quran sebutan itu ada dalam surat Al-Qari'ah ayat 3. Yang berikutnya Al-Zifah, suatu yang dekat. Allah mengingatkan bahwa hari kiamat adalah suatu yang dekat. Bahkan Rasulullah memperumpamakannya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang ada dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 57. Berikutnya Asy-Syaqqah atau hari teriakan, hari kiamat yang menjadi hari yang mengerikan bagi umat manusia yang mengingkari kebenaran. Mereka akan berteriak ketakutan melihat peristiwa kiamat. Nama lain dari hari kiamat ini disebut dalam surat Abasa ayat 33. Yang berikutnya Al-Haqqah, yang pasti. Al-Haqqah atau hari yang pasti merupakan nama lain dari hari kiamat. Penyebutan hari kiamat itu ada dalam surat Al-Haqqah ayat 3. Yang berikutnya At-Tamutul Kubro atau bencana besar. Dalam surat An-Naji'at ayat 34, hari kiamat disebut sebagai bencana yang sangat besar. Sebab memang pada hari kiamat itu akan terjadi bencana alam yang sangat besar dan menakutkan. Yang berikutnya Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah atau hari kiamat merupakan nama lain dari kiamat. Hal ini tertuang dalam surat Al-Waqi'ah ayat 1. Yang berikutnya Darul Qaror, tempat kembali. Allah memperingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Sesungguhnya manusia mendapatkan kehidupan kekalnya kelak di akhirat. Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 39. Yang berikutnya Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Nama lain dari hari kiamat disebut sebagai negeri akhirat. Di dalam Al-Quran hal ini dapat ditemukan dalam surat Al-Ankabut ayat 64.